Perkenalkan, saya Arif Ramadan. Saya Absen 4. Saya Farhan Karim, absen 9. Saya Abdul Qadir, absen 1. Dan saya David Masarogi, absen 1. Saya Muhammad Al-Habib, absen 17. Macam-macam pelanggaran hukum. Macam-macam bentuk pelanggaran HAM ringan adalah melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, ya, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain, menghalangi seseorang menjalankan ibadah, melakukan pencemaran lingkungan, melakukan perundungan baik secara langsung maupun secara media sosial, tindakan memasukkan orang tua terhadap anaknya. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud melanjutkan atau melaksanakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Yang termasuk dalam tindakan kejahatan genosida adalah membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Macam-macam pelanggaran hukum yang selanjutnya. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik. Berikut tindakan yang tergolong ke dalam kejahatan kemanusiaan: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internal, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lain, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang telah dilarang secara universal oleh hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid. Sanksi-sanksi. Ancaman hukuman maksimal dari pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ditegaskan bahwa barang siapa dengan siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Penganiayaan dengan diancam hukum maksimum hukum penjara 3 bulan atau dengan 300.000 rupiah apabila tidak masuk dalam urusan pasal 353 dan pasal 356 KUHP dan itu menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Ancaman pidana bagi pelaku pemerkosaan sudah sangat tinggi. KUHP telah merumuskan pidana bagi pemerkosaan maksimal 12 tahun penjara. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pidana yang diancamkan terhadap pemerkosaan terhadap anak juga tergolong tinggi, yaitu 15 tahun. Dari berbagai macam-macam pelanggaran hukum serta sanksi-sanksinya terdapat juga pasal-pasalnya. Dalam pasal penganiayaan biasa tertuang di dalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Kemudian dalam pasal pemerkosaan, tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat pengaturannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih spesifiknya pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita atau perempuan yang bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan dengan cara kekerasan. Kemudian dalam pasal kemanusiaan sendiri tertuang dalam pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 UUD 1945 mengenai
1 Filsafat kedua Pancasila adalah sebagai berikut, menempatkan semua manusia sebagai makhluk